Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Hari ini adalah hari Minggu biasa ketiga. Bagi yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan. Persembahan kantong warna kuning digunakan untuk kolekte dan warna hijau untuk dana solidaritas DPP. Sekarang marilah kita mendaraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru, bermadahlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kepadanya pujian dan keluhuran, kekuasaan dan kemegahan dalam rahmat-Nya yang suci. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, para imam, suster, bruder, frater, dan saudara-saudari, selamat sore. Kita hari ini merayakan Minggu Biasa yang ketiga. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita tentang tugas panggilan dan perutusan. Dan kita pada kesempatan ini secara khusus juga berdoa untuk Romo Yan yang tadi malam telah dipanggil Tuhan dan jenazahnya di tengah-tengah kita. Kita mohon kerahiman Tuhan supaya Romo Yan yang telah menyelesaikan tugas perutusannya sebagai imam kini boleh berbahagia abadi dalam kerajaan surga dan tetap memberi inspirasi kepada kita dan juga menjadi pendoa untuk kita yang masih melanjutkan tugas panggilan kita masing-masing. Mari kita awali Ekaristi dengan hening sejenak, kita siapkan diri kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 3, 4. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada Allah. Kami memuji Dia, kami menyembah Dia.
berdoa. Allah Bapa kami, dengan perantaraan Yesus Putramu, Engkau telah memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon jauhkanlah kami dari dosa-dosa. Berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan dadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, putra-putri, para bapak ibu, para imam, biarawan, biarawati yang terkasih. Kita semua kenal siapa Nabi Yunus. Bahkan Yesus pernah menyamakan pengalamannya yang akan wafat dan dimakamkan dalam 3 hari. Sudah dialami oleh Yunus ketika dia dilemparkan oleh orang-orang kafir dan ditelan oleh ikan yang besar, ikan paus. Tetapi kemudian dimuntahkan di Ninive. Sebetulnya Yunus itu merasa tidak suka berkata-kata atau menegur orang-orang kafir pada waktu itu, karena dia merasa hanya diutus untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi pengalaman Yunus di dalam mulut ikan yang besar itu selama 3 hari adalah pengalaman akan Allah sendiri, suatu pengalaman akan Allah, sekurang-kurangnya pengalaman akan kehendak Allah sendiri. Karena kemudian sesudah dia dimuntahkan oleh ikan besar itu ke tengah-tengah orang kafir, orang Ninive, dia hanya mengatakan satu hal, bahwa 40 hari lagi Ninive akan ditunggang balikkan. Tetapi kata-kata dari Yunus yang disampaikan itu membuat Raja Ninive mengajak semua rakyatnya bertobat, mengajak semua rakyatnya untuk memperbaiki hidup, sehingga Tuhan mengampuni mereka, tidak jadi menumbang balikkan mereka, orang-orang kafir ini. Oleh karena kata-kata dari Ninive yang disampaikan, yang sebetulnya Ninive sendiri tidak suka untuk menyampaikan itu kepada orang-orang kafir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil pada hari ini Yesus mulai memanggil murid-muridnya, mulai memanggil kelompok inti. 4 orang yang pertama ada dalam patung ini, yang dipanggilnya ialah Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dipanggilnya ketika mereka sedang bekerja. Panggilan Tuhan diberikan kepada siapapun yang sedang bekerja. Dan mereka diutus oleh Yesus untuk melanjutkan pewartaannya tentang kabar baik, tentang kabar gembira. Dan kemudian dilanjutkan juga oleh para rasul yang lain, 12 rasul, dan diteruskan sampai pada saat ini di tengah-tengah kita, sehingga kita semua mengenal siapa Yesus. Kabar baik apa yang disampaikan kepada kita dan kepada dunia. Demikian juga Romo Jan Moriso yang terbaring
di depan kita yang seakan-akan tidak berdaya, tetapi kita sebagai umat Katolik menghormati jenazahnya, karena dengan tangan, dengan kata-katanya, dengan teladannya, dia berkomunikasi dengan kita yang sekarang tidak bisa lagi seperti dulu. Romo Jan Muriso telah 46 tahun di Indonesia, dan pada tahbisan muda sebagai imam muda dia menjadi misionaris di Vietnam pada waktu itu. Tetapi kemudian dia diusir oleh negara itu karena mereka menganut aliran komunisme, sehingga para imam termasuk Romo Jan diusir dari sana. Diusir lalu diterima di keuskupan kita ini, dan selama 46 tahun melayani kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dan juga oleh Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa waktunya sudah dekat, bertobatlah karena kerajaan Allah datang di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja, dan Allah mulai meraja nampak dalam Yesus Kristus, dan Allah juga dalam Yesus Kristus yang kita imani merajai di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat beriman di dalam kehidupan kita. Berdasarkan itulah juga Romo Jan Muriso mewartakan kabar gembira untuk pertobatan, sebagaimana disampaikan oleh Yunus, sehingga orang-orang kafir di Ninive atas perintah raja bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga yang sudah menerima Yesus diutus untuk meneruskan kabar sukacita itu, tapi pertobatan itu pada zaman ini pun, pada masa kehidupan kita ini pun, pertobatan itu sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh Bapa Suci dalam surat-suratnya bahwa zaman ini pun membutuhkan pertobatan, membutuhkan pewartaan, membutuhkan keberanian, bahkan dilemparkan, bahkan diusir dari tempat-tempat tertentu yang tidak menerima iman Kristiani atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan, sebagaimana dialami oleh Romo Jan. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua kepada umat Korintus mengatakan juga yang sama, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedekatan itu terutama dalam Yesus Kristus yang kita imani. Kita diharapkan terus-menerus bertobat, memperbaharui diri. Bertobat tentu dengan maksud agar dalam gereja di mana Yesus hidup di tengah-tengah kita, gereja menampakkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita berterima kasih kepada Pastor Jan ini yang juga telah ikut mewartakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya. Hidupnya yang saleh, hidupnya yang sangat penuh pemberian diri, hidup yang penuh sukacita, yang juga menjadi teladan bagi kita semua. Tentu para imam sangat merasakan, kita para imam sangat merasakan bagaimana dia menjadi imam yang membawa teladan, membawa sukacita bagi umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
marilah kita juga merenungkan apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, wartakanlah kabar sukacita Injil dalam hidupmu, agar keluarga, agar gereja kita menjadi tempat kehadiran kerajaan Tuhan. Tuhan yang meraja dalam pikiran, dalam hati, dalam uluran tangan kita, dalam kepedulian kita, dan juga dalam pemberian kita. Berani berkorban dalam keluarga. Pada tahun keluarga ini kita diharapkan untuk memperbaharui hidup kita, terutama membangun keluarga itu menjadi suatu komunitas yang mengembangkan pribadi-pribadi antara suami dan istri dan anak-anak, sehingga dengan demikian masyarakat dan bangsa dapat mengungkapkan kerajaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur atas kerelaan Romo Yan Moriso yang 46 tahun diusir, dilemparkan ke tempat lain oleh negara komunis itu, dan bisa datang di keuskupan kita untuk mewartakan pertobatan dan kabar sukacita di beberapa paroki di keuskupan agung kita ini sejak tahun 76 yang lalu. Kita berterima kasih pada kesempatan ini, dan juga tentu berterima kasih kepada saudara-saudari yang mendoakannya agar Romo Yan dapat menjadi teladan, menghadirkan kepada kita contoh yang luar biasa, dan juga kesetiaannya telah mendatangkan begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan juga banyak orang-orang muda atau putra-putri yang merelakan diri untuk melanjutkan kabar gembira yang sudah disampaikan Yesus kepada kita semua. Besok kita jam 9 pagi akan menghantar Romo Yan itu dan misa requiem sebagai tanda terima kasih kita. Tapi pada kesempatan ini juga Romo Yan yang pasti sebetulnya hadir di tengah-tengah kita ini dengan caranya sendiri. Karena dia sudah dekat dengan Tuhan, karena Yesus hadir dalam Ekaristi ini, pasti semua yang beriman, yang berbahagia bersama Yesus juga hadir dalam Ekaristi ini dalam caranya. Cara yang diberikan juga oleh Tuhan kepada kita yang sudah berbahagia bersama dengan Dia. Semoga Romo Yan juga berbahagia karena kita mengiringi dengan doa-doa. Kita hanya bisa mengiringi dengan doa supaya dia dalam menghadap pribadi dengan Tuhan, dia diberi kebahagiaan tempat yang pantas untuk dia sesudah berkorban, sudah memberikan diri dan melanjutkan pewartaan yang dalam Injil tadi Yesus memilih 4 rasul, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus untuk menjadi pengikutnya, melanjutkan kabar gembira kepada dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita juga merenungkan tentang kehidupan kita sebagaimana dialami oleh Romo Yan dalam hidupnya, tapi mencoba mengungkapkan iman itu dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kedekatan dengan banyak orang, dan juga dalam kerelaan berkorban, supaya dengan demikian memang kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita,
di dalam cara kita berpikir, cara kita berbuat, dan dengan demikian memang gereja menjadi tanda kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Romoyan, selamat jalan dan doakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama seluruh umat Kristiani, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang selalu mendengarkan permohonan umat kesayangannya. Bagi umat yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa mencari mereka yang menjauhkan diri daripadanya dengan rahmat-Nya, agar mereka bertobat dan menempuh jalan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa menyerukan panggilan-Nya kepada kaum remaja kita, agar mereka memiliki cita-cita luhur dan bersedia mengikuti panggilan-Nya untuk membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang tertimpa musibah, agar musibah yang mereka hadapi dijadikan alat pembuka jalan menuju kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk Romo Yan Felix Mauricio MEP yang telah dipanggil Tuhan dan jenazahnya berada di tengah-tengah kita, semoga Allah yang Maha Rahim memberikan ketentraman abadi kepada beliau, sehingga kini telah berbahagia kekal bersama para kudus di surga, dan prosesi pemakaman bagi Romo Yan berjalan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita, agar dalam segala usaha untuk mencapai kesejahteraan, kita tetap sadar bahwa kita mempersiapkan dunia baru dan hidup kita di dunia harus berkembang sepenuhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat
pengantaran Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Persembahkan padamu, kami berdoa hasil jerih buah karya kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, terimalah, dan satukan dalam kurban-Mu. Persembahan kami kepadamu, walau semua Tuhan tidak layak, semoga Kau menerimanya. Tuhan jadikan hidup kami, berkenan Tuhan kepadamu. Terimalah ya Tuhan semuanya, terimalah ya Tuhan, terimalah. Terimalah ya Tuhan roti anggur yang kami hantarkan ke altar-Mu. Terimalah ya Tuhan semuanya, yang dipersembahkan padamu. Kami berdoa hasil jerih buah karya kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, terimalah, dan satukan dalam kurban-Mu. Syukur kami padamu atas rahmat perlindungan-Mu, atas pertolongan-Mu, dan juga limpah kasih kasih-Mu. Dengan sukacita diberi persembahan kami kepadamu, walau semua Tuhan tidak layak, semoga Kau menerimanya. Tuhan jadikanlah hidup kami, berkenan Tuhan kepadamu. Terimalah ya Tuhan semuanya, terimalah ya Tuhan, terimalah. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa kami, sumber segala pengharapan, semoga roti dan anggur persembahan kami ini menjadikan kami pembawa damai sejahtera bagi sesama, serta membangkit harapan akan masa depan dalam mengikuti Yesus Putramu dan Penyelamat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami dari yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, dan kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari kiat ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Yan Moriso yang Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kabulkanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai, salam damai, salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih Tuhan. Berikan kesabaran untuk selalu mencintai yang telah terjadi. Tuhan, ampunilah kami yang mampu menyangkal diri, walaupun Roh Kudus selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Atas kemerdekaan di dalam pengorbanan yang kami unjukkan. Tuhan, ampunilah kami yang mampu menyangkal diri, walaupun Roh Kudus selalu menyertai. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah kami bila kami mohon datangnya kerajaan-Mu. Kuduskanlah nama-Mu bila kami saling memaafkan kesalahan. Dan semoga Roh-Mu memperteguh kami dalam usaha kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. 1. Hari Sabtu 10 Februari 2024 adalah Tahun Baru Imlek. Misa Imlek akan kita rayakan pada pukul 7 dan tidak ada misa Sabtu sore. Misa Minggu dirayakan seperti biasa pada pukul 7 dan pukul 18. 2. Dalam rangka perayaan Imlek tahun 2024, DPP Katedral Santa Maria membuka donasi berupa jeruk maupun dana yang bisa ditransfer melalui rekening BCA DPP. 3.
Mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk ikut bergabung latihan bersama KUR Katedral pada hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 19.30 di gereja. Bagi siapa saja yang berminat dipersilahkan untuk hadir latihan bersama. 4. Mengundang Pak Sutri yang hari ulang tahun pernikahannya pada bulan Januari untuk hadir dalam misa hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 7, supaya dapat berkumpul di teras gereja 15 menit sebelum misa dimulai. 5. Minggu depan, tanggal 28 Januari 2024, akan ada penggalangan dana untuk pembangunan Gereja Paroki Allah Mahamurah Pasang Surut. 6. Pengumuman kolekte. Kolekte Misa Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Januari 2024. Kolekte berjumlah Rp15.837.500. Dana solidaritas DPP berjumlah Rp11.242.500. Terima kasih atas partisipasi umat. Demikianlah pengumuman hari ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam maupun di luar gereja. Terima kasih. Monsinyur Aloysius Sudarso yang sangat kami kasihi, para imam, biarawan, biarawati, dan umat beriman yang terkasih, selamat malam. Saya akan menggunakan waktu yang sangat terbatas dan istimewa ini mewakili Bapak Uskup, para imam, biarawan biarawati, umat beriman yang ada di Keuskupan Agung Palembang ini untuk secara khusus dan istimewa juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga Romo Yan Felix Morisot yang berada di Prancis, yang merelakan, yang memberikan putra terbaiknya untuk melayani gereja. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kongregasi MEP yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paul. Boleh berdiri sebentar, Pastor Paul? Boleh berdiri sebentar? Itu Pastor Paul, juga berasal dari Prancis tapi sekarang bertugas di Keuskupan Tanjung Karang. Terima kasih kepada MEP yang telah memberikan imamnya untuk berkarya di wilayah Keuskupan Agung Palembang yang kita cintai ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa, atas perhatian, atas dukungan, terutama dari umat beriman yang tujukan kepada pastor kita yang sangat kita kasihi. Entah dalam bentuk doa, entah dalam bentuk perhatian, entah dalam bentuk apapun yang diberikan kepada almarhum Romo Yan. Semoga segala kasih dan perhatian Anda sekalian menjadi berkat terutama bagi Opung Yan. Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati yang terkasih, dan
secara istimewa. Romoyan. Ya, saya mengenal beliau sejak tahun 1990. Ketika itu saya masih sebagai seorang frater, ada bersama dengan beliau dan hidup bersama dengan beliau juga sebagai imam. Banyak hal yang diberikan, ditunjukkan oleh Romoyan untuk kami semua para imam, khususnya saya secara pribadi. Terutama melalui contoh, melalui teladan dalam menghayati hidup panggilannya sebagai seorang imam. Ketekunannya, kedisiplinannya, kesetiaannya, dan terutama membangun hidup rohani yang sedemikian dalam, dan itu ditunjukkan, dibagikan melalui praktek hidup nyata dalam kehidupan setiap hari. Maka seperti yang dikatakan oleh Bapak Uskup tadi, banyak orang merasa tersapa, banyak orang merasa tersentuh, dan banyak orang juga yang merasa sangat dikasihi oleh opung kita yang sangat kita kasihi. Pastor Yan, opung selamat jalan selama memasuki kehidupan yang abadi. Semoga engkau berbahagia di sana dan doakanlah kami semua. Terima kasih. Marilah kita akhiri perjamuan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan dan juga tetap mengiringi dengan doa-doa Pater Yan yang sudah berbahagia bersama Bapa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perjamuan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.